Kalian pada mau denger cerita gak? Mau. Oke, jadi di sini aku mau menyeritain tentang Hikayat Si Miskin. Jadi ceritanya itu Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dan ratu dari Kayangan yang mendapat kutukan dari Maharaja Indradewa. Mereka dibuang ke negeri anta-beranta dan menjadi orang yang miskin. Tidak ada satupun orang di negeri itu yang menyukai mereka lagi. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di perkampungan, mereka selalu dipukuli dan diusir, hingga mereka pun pergi ke hutan. Anda, bagaimana kita bisa bertahan hidup kalau kita selalu dipukuli dan diusir oleh masyarakat setiap kita mengemis dimanapun? Bersabarlah Dinda, kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di hutan ini. Kita bisa memakan buah-buahan ataupun hewan liar. Tapi Kakanda, Bersabarlah Dinda, kita akan melaksanakan hidup yang nikmat. Akhirnya mereka pun menjalani hidup mereka di hutan dengan memakan tumbuhan, buah-buahan, dan hewan liar yang ada di hutan. Setelah beberapa tahun lamanya mereka hidup di hutan, akhirnya sang istri pun hamil. Di saat kandungannya berusia 3 bulan, ia mengidam dan meminta kepada suaminya untuk diambilkan buah mempelam yang tumbuh di taman istana kerajaan. Kakanda, sepertinya aku menginginkan sesuatu. Apakah kau mau menuruti permintaanku, Kakanda? Tentu saja istriku, apapun yang kau inginkan, pasti akan aku turuti. Tenangnya, apa maumu? Aku ingin buah mempelam yang ada di istana. Tidak mau yang di pasar saja. Tidak, Kakanda, aku hanya ingin buah mempelam yang ada di istana. Baiklah, jika itu maumu, akan aku turuti. Terima kasih, Kakanda. Allah memang yang terbaik. Dengan berat hati, si miskin berbohong kepada sang istri. Dia tidak mencari buah mempelam itu di taman istana kerajaan, melainkan di pasar. Bukan apa Dinda, aku hanya bisa memberikan buah mempelam yang ada di pasar. Tapi akan aku usahakan, aku tidak membawa tangan kosong. Kemis, udah lama kau di sini. Ini bukan tempat untuk mencari makan. Cepat pergi. Maaf Tuan, saya ingin mencari buah mempelam yang sudah tidak bisa dijual lagi. Dan saja kau ingin meminta tempat bukanlah di sini. Pergi kau miskin. Lalu si miskin tersebut dirundung oleh para warga. Raja yang mengetahui penyebab keributan itu marah dan menyuruh prajurit untuk mengusir si miskin. Prajurit menghentikan para warga dan mengusir si miskin dengan tegas. Jurit, marilah. Ada apa berisik-berisik di luar sana? Kenapa Damla? Terjadi keramaian di pasar. Miskin itu berusaha mengais makanan di setiap penjuru pasar mereka oleh perwarga dan dagang tidak bisa menerima kegagalan si miskin. Usir miskin itu udah membuat keramaian sekarang juga. Saya sedang ingin mendengar keberisikan di hari ini. Siap, laksanakan. Prajurit pun bergegas pergi dari hadapan Indradewa menuju tempat asal kegaduhan untuk membubarkannya. Hei warga, ada keributan apa di sini? Ada pengemis yang meminta-minta di sini. Hei miskin, pergi kamu. Sesampainya si miskin di dalam hutan, si miskin merasa bersedih karena ia pulang dengan wajah dan seluruh tubuh yang penuh luka. Dan terlebih lagi, ia pulang dengan tangan kosong. Bagaimana, Kakanda? Apakah astaga, ada apa denganmu? Bapak Dinda, aku telah bilang pada aku. Sebenarnya aku tidak mengambil buah mempelam itu di istana, melainkan aku mengambil buah mempelam itu di pasar. Sampai di pasar, warga dengan muka marah memukuliku dan melempari aku batu. Jadi masih minta maaf kepada aku, Kakanda, karena permintaan Allah jadi seperti ini. Wajah sang istri pun terlihat bersedih, karena sang suami tidak dapat membawakan buah mempelam yang ia minta. Ya sudah, Kakanda, alangkah baiknya kau ganti baju dulu, biar aku obati luka-luka di tubuhmu itu. Baiklah Dinda, Sang istri pun mengobati luka yang terdapat di tubuh si miskin tersebut. tubuhku hancur rasanya Dinda, seperti dalam nasib yang kita miliki. Tidak perlu minta maaf, kita akan lalu bersama, kesulitan ini pasti berakhir. Setelah berbincang-bincang kemudian, keduanya tertidur dengan lelap di bawah pepohonan yang rindang. Sang istri bangun dan membangunkan si miskin karena ia amat sangat mengidamkan buah mempelam yang ada di taman istana kerajaan. Ada apa Dinda? Sepertinya perutku ini berteriak meminta buah mempelam dari istana. Bisakah kau mengambilnya sekarang? Baiklah Dinda, jika itu maumu akan aku turuti. Berilah aku sedikit waktu.
yang kau ingin lakukan, miskin? Saya ingin menemui Baginda Maharaja. Baiklah, mari ikut kami. Apakah yang membuatmu berani datang ke sini, miskin? Indradewa merasa iba melihat si miskin. Maka dari itu, diberinya perintah kepada prajurit untuk memetik 2 buah mempelem di pohon pekarangan istana dan memberikannya kepada si miskin. Bawakan pemampulan untuk Sang miskin. prajurit pun pergi tergesa-gesa keluar dari istana dan kembali dengan membawa 2 buah mempelem di genggamannya dan menyerahkannya kepada si miskin. Dengan hati yang sangat gembira, si miskin bersembah terima kasih di hadapan raja dan beranjak pergi menuju hutan dan kembali kepada sang istri. Adinda, lihatlah apa yang kubawakan untukmu. Ada apa Kakanda? Apa yang membuatmu kehilangan seperti itu? Sang Raja Indradewa telah memberikan kepadaku dua buah mempelem yang sangat segar ini. Wah, mari kita buka bersama. Mari Adinda. Keduanya pun membuka dan memakan buah mempelem bersama-sama dengan perasaan yang tak terkira bahagianya. Telah lama genap kandungan istri si miskin, keduanya pun kini memiliki seorang anak nan sehat dan elok rupa, yang diberi nama Marakarma, yang memiliki arti anak dalam penderitaan. Tidak memungkinkan baginya dan sang istri untuk tetap hidup terhampar di tanah hutan yang beralaskan kain dengan kehadiran sosok ketiga di keluarga kecilnya. Si miskin pun membuat gubuk sederhana untuknya, sang istri, dan putranya untuk mereka tinggali. Apa itu? Wah. Ibunda, ayahanda menemukan sesuatu. Lihatlah, bukankah ini nilai yang sungguh berharga, Dinda? Ini bahkan mampu menghidupi anak dan cucu-cucu kita, Kakanda. Dengan kehendak dan takdir yang maha kuasa, berdirilah sebuah kerajaan dan makmur yang mereka buat dari hasil temuannya itu. Kerajaan ini berdiri dengan kokoh, seperti sang pendiri, yaitu si miskin, yang kini berubah namanya menjadi Maharaja Indra Angkasa, didampingi dengan permaisuri tercintanya, Tuan Putri Ratna Dewi, sang putranya Marakarma, dan kehadiran si bungsu, Putri Nila Kusuma. Negeri Puspasari adalah nama negeri sejahtera yang mereka pimpin. Kebesaran negeri Puspasari telah sampai ke telinga pemimpin kerajaan lain, termasuk telinga Raja Indradewa. Rasa iri tak dapat terbendung di hatinya, menyaksikan kejayaan negeri lain. Maka, kala mendengar berita bahwa Indra Angkasa membutuhkan seorang ahli nujum untuk membuat ramalan nasib masa depan atas putra dan putrinya, Indradewa mendatangi seorang ahli nujum terpercaya dengan niat mengirimkannya tanpa diketahui oleh Indra Angkasa. Indradewa menghasut ahli nujum untuk memberi ramalan buruk mengenai kedua keturunan Indra Angkasa, yang diharapkannya akan membawa kehancuran bagi kerajaan Puspasari. Menimbang antara hati nuraninya dan imbalan menggiurkan dari Indradewa, ahli nujum pun membuat keputusan. Baik, saya bersedia Baginda. Dikirimkannya lah ahli nujum oleh Indradewa ke negeri Puspasari. Kedatangan ahli nujum di kerajaan Puspasari pun disambut dengan hangat oleh Indra Angkasa di istananya. Selamat pagi Baginda. Senang rasanya mendapatkan ahli nujum seperti ini. Tidak perlu menyanjung hamba hingga sebegitunya. Sayalah yang merasa terhormat karena diterima olehnya. Silakan duduk. Kalau begitu, bukankah ada hal yang harus disampaikan tentang Nila Kusuma dan Marakarma? Baginda, diriku mohon ampun atas dirinya.
Marakarna dan Nila Kusuma, mereka berdua akan membawa malapetaka bagi Baginda, Permaisuri, dan seluruh negeri Puspasari. Kehancuran Baginda. Karma, gila. Iya, ya Anda. Aku perintahkan kepada kalian berdua untuk pergi dari istana ini. Sekarang juga. Ada apa, Ayahanda? Apa yang membuatmu seperti ini? Hingga Ayahanda dan Ibunda tega memerintahkan kami untuk pergi dari istana. Aku sungguh tidak percaya dengan ucapan ahli nujum itu. Memangnya apa yang disampaikan sang ahli nujum itu kepadamu, Ayahanda? Ahli nujum itu mengatakan kepadaku, oh jika kau dan Nila masih ada di istana, akan mendapatkan kehancuran bagi negeri ini. Bagaimana mungkin, Ayahanda? Apakah kau lebih mempercayai ahli nujum itu daripada kedua anakmu ini? Saya sungguh berat hati untuk mengusirmu dari istana ini. Akan tetapi, demi kejayaan negeri ini, ayah minta kepadamu untuk menuruti perintah ayah. Baiklah, Ayahanda. Jika itu untuk kedamaian negeri ini, maka aku dan Nila akan menurutinya, Ayahanda. Marakarma dan Nila Kusuma pun pergi meninggalkan istana, si miskin, dan juga sang istri. Sepeninggalan Marakarma dan Nila Kusuma, negeri Puspasari pun musnah terbakar. Sampainya di hutan, Marakarma dan Nila Kusuma pun berlindung dan bersandar di bawah sebuah pohon, dengan keadaan lapar dan kelelahan. Pandangan Marakarma berhilir menyusuri sekitar. Hei, lihatlah apa yang aku dapat. Kita bisa memasak ayam ini. Wah, tapi dengan apa kita memasaknya? Bahan sekedar saja kita tidak punya. Memangnya kakak sendiri bisa membuat api? Bisa. Baik dirimu, bantu saja mencari kayu-kayu. Baiklah. Keduanya menyusuri sisi-sisi hutan yang telah dekat dengan pemukiman warga. Di waktu yang sama, beberapa orang warga berjalan dekat dengan mereka, mendapati Marakarma dan Nila Kusuma dengan gerak-gerik yang terlihat mencurigakan. Oh ya. Kalian ingin mengambil barang orang dengan cara seperti itu ya? Tunggu dulu. Kalian semua salah paham. Biarkan kami menjelaskan lebih dahulu. Wajah kamu ini sudah sangat pantas menjadi seorang pencuri. Tidak perlu dijelaskan lagi. Kami semua sudah tahu. Jaga mulutmu. Para warga yang melihat warga lain yang dipukul tidak terima, dan muncullah keributan di sana. Habislah Marakarma dan Nila Kusuma dipukuli warga, hingga akhirnya mereka pun pingsan. Bagaimana nih kita sudah memukulnya sampai pingsan? Kita buang saja kedua orang ini ke sungai. Ya udah kita buang saja. Marakarma dan Nila Kusuma pun dibuang ke sungai. Arus air sungai yang deras membuat kakak beradik tersebut berpisah jauh. Kulit Nila Kusuma yang pucat pasi, tubuhnya yang penuh lebam, dan membuat dirinya nyaris tak lagi bernapas. Di waktu yang sama, seorang lelaki nan rupa parah sedang berjalan di tepi sungai bersama dengan seorang dayang. Keduanya terhenti kala mendapat seorang gadis tersungkur di pinggir sungai. Sang lelaki meminta dayangnya terlebih dahulu untuk memastikan kondisi gadis yang dilihatnya. Ya masih hidup pangeran. Oh ya? Siapa kalian? Namaku Mangindrasari, putra mahkota kerajaan negeri Palinggap Cahaya. Tempatmu saat ini berada.
Perlahan saja, tubuhmu penuh luka. Bagaimana jika dirimu kubawa ke istana untuk diobati? Baiklah pangeran, hamba sangat terima kasih kepadamu. Nila Kusuma pun dibawa ke kerajaan oleh sang pangeran dan dibantu oleh sang dayang. Tidak hanya diobati, Mangindrasari pun ternyata jatuh hati sejak pertama kali bertemu dan menikah dengannya. Kini, Nila Kusuma adalah Mayang Mangurai, istri putra mahkota Mangindrasari di negeri Palinggap Cahaya. Berbeda dengan nasib Marakarma. Gimana aku? Kau siapa? Di mana kita? Jangan sebegitu takutnya, aku tidak akan menjahatimu. Lihatlah, aku juga diikat sama sepertimu. Namaku Cahaya Cahyarani. Bagaimana kau bisa di sini? Aku dipukul bagian kepala belakangku sekitar 1 minggu yang lalu. Sama halnya denganmu. Siapa yang melakukannya? Seorang... Cepat, tutuplah matamu, lalu pura-pura tidur. Suara gebrakan dari balik gubuk itu rupanya berasal dari seorang nenek. Ketika sang nenek berjalan menuju sebalik gubuk, tanpa terduga, sang nenek tampak membungkuk tepat di depan Marakarma dan menjulurkan tongkatnya untuk mengangkat dagu Marakarma sambil memeriksa raut wajahnya. Tak lama, nenek menarik tongkatnya dan melanjutkan langkahnya kembali berjalan dan menghilang di sebalik gubuk. Suatu hari, ada seorang petani yang tak sengaja melihat Marakarma dan Cahaya Cahyarani di sebuah gubuk sedang tertidur lelap dengan kondisi tangan terikat. Dilihatnya mereka dengan rasa kasihan. Sang petani itu pun melihat sekeliling untuk memastikan tak ada penyekapnya. Dan setelah dirasa aman, barulah petani memberanikan diri untuk menyelamatkan Marakarma dan Cahaya Cahyarani. Hah? Siapa kamu? Mau kau apakan diriku? Tenanglah, tidak ada nenek tua itu di sini. Bagaimana kau tahu bahwa yang menculik kembali nenek tua? Aku adalah seorang warga lama yang tinggal di sini. Nenek tersebut sering menculik banyak orang. Perlahan, Karena saya adalah orang beruntung. Setelah tali berhasil dibuka, segeralah sang petani membawa Cahaya dan Marakarma pergi dari tempat tersebut sebelum sang nenek yang disebut petani dengan nenek Gergasi melihat. Di tengah perjalanan menuju rumah sang petani, petani tersebut mengetahui bahwasannya wanita yang ia selamatkan adalah seorang wanita yang begitu cantik parasnya. Tergeraklah hatinya untuk melakukan satu hal yang membuat dirinya mengambil sebatang kayu besar, lalu memukul Marakarma. Cahaya yang melihat itu pun terkejut. Hah? Marakarma! Ayo kita. Marakarma! Marakarma, tolong aku, Marakarma! Ketika Marakarma tersadar, ia bangun dan sudah berada di suatu tempat yang ia tidak ketahui. Kau? Oh, sudah sadar. Jangan ya. Jangan sakiti diriku lagi. Jangan kau, aku tidak akan ya. Jika aku menyakitimu, sudah aku lakukan tidak ada. Saat aku menyimpanmu tidak sadarkan. 3 hari yang lalu. Betul, 3 hari yang lalu. Luka di kepalamu cukup parah, mudah membuatmu seperti ini enggak. Setidaknya mereka kan Apakah semua obat rasanya pahit seperti ini? bukan obat jika rasanya memang. Jadi mampukah kau menceritakan sebelumnya yang terjadi hingga membuatmu kesini? Baiklah, aku akan menceritakan bagaimana aku bisa datang ke sini. Marakarma pun mendekati sang nenek Gergasi tersebut dan mulai menceritakan semuanya. Marakarma, tolong aku membawa ranting dan kayu ini. Rasanya pinggangku ingin copot. Baiklah, biar aku yang membawa ranting besar itu. Ya, dong. Keduanya pun membawa ranting dan kayu itu ke rumah nenek Gergasi. Sesampainya di rumah nenek Apakah sesakit Gergasi, itu? Nenek, aku bawa ke negeri sana ya. Pengobatan di sana sudah sangat maju. Tidak perlu.
tidak perlu memikirkanku. Daripada memikirkanku, lebih baik kau memikirkan Cahaya. Sudah 2 tahun hal itu berlalu. Kau lebih menguasai banyak hal. Kau adalah putra mahkota dan kakak dari calon ratu negeri ini. Aku masih mengingat saat dulu aku bertemu Ayahanda, Ibunda, dan Mayang. Ayahanda dan Ibunda adalah seorang petani dengan sepetak sawah yang tinggal di rumah yang bukan milik kita lagi dulu. Sebelum Mayang hadir, dirinya sedang bersama Mangindra pada saat itu dan meninggalkannya untuk berlari ke arahku. Tidak kusangka, selama 2 tahun aku hidup di sini, Mangindra dan Mayanglah calon raja dan ratuku. Kau mengetahui sejak awal, tapi mengapa kau enggak memberitahuku? Aku menunggu waktu yang tepat untukmu benar-benar menjadi orang yang pantas. Bukankah dirimu mampu membangun kembali kerajaan dan negeri Purbasari ini seperti dahulu kala dan menjadikannya ayahanda dan ibundamu pemimpinnya? Bukankah dirimu bisa menyatukan seluruh keluargamu dengan Mangunindasari sebagai anggota barunya? Melakukan lebih awal bukan berarti semuanya akan lebih awal. Aku menjadikanmu seperti ini bukan hanya untuk keluargamu, tetapi untuk Cahaya. Kupikir kau akan melakukan sesuatu untuk Cahaya, mengingat bagaimana selama ini. Bagaimana cara aku mengatakan bahwa aku selalu memikirkannya? Puisi tertulis tidak bicara. Aku mengharapkanmu melakukan sesuatu atas sayang. Kau memikirkannya tapi tidak melakukan apapun. Aku mulai berpikir, apakah cintamu ini palsu? Cintaku tidaklah palsu. Maka palsukan saja, lebih baik begitu. Kau tidak akan menjadi lelaki pengecut, bernyali. Dengan begitu kau tidak akan melakukan sesuatu atas cinta. Apa yang harus aku lakukan? Kembalilah ke negeri terakhir kali kau bersamanya. Cari keberadaannya, berilah ia bunga dan kirimi ia surat. Cahaya, sudah lama tak bersua. Diriku ini rindu. Pergilah ke dermaga saat ini juga. Tengah kutunggu dirimu di sana. Datanglah padaku. Cahaya, mari kita gantungkan takdir dan segala pengharapan pada tali yang sama. Salam cinta, Marah Karmamu. Nah, jadi amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini itu, kita tidak boleh mudah putus asa, tidak boleh mudah menyerah supaya kita bisa menghasil pencapaian yang kita inginkan. Gimana, seru gak ceritanya? Seru!